Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusua Darmanikosen dari Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang penglihatan kabur dengan tema penglihatanku kabur. Nah, jadi dari definisi, apa sih dari gangguan penglihatan? Nah, definisi dari gangguan penglihatan adalah kondisi kemampuan mata tidak dapat melihat dengan jelas sehingga menyebabkan penglihatan kita menjadi kabur, buram, atau hilang. Lalu, apa aja penyebabnya? Yang pertama, gangguan refraksi, yang kedua, katarak, yang ketiga, glaukoma, yang keempat, degenerasi makula, yang kelima, retinopati diabetik, dan yang keenam, infeksi mata. Nah, untuk gangguan refraksi, yang pertama ada miopi atau rabun jauh, di mana kondisi mata bisa melihat objek dekat dengan jelas, tapi untuk objek yang jauh lebih kabur. Lalu yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat, ketika mata bisa melihat objek jauh dengan lebih jelas daripada objek yang dekat. Yang ketiga ada astigmatisme atau silindris, ini ketika mata tidak memiliki kelengkungan permukaan kornea yang normal, yang menyebabkan penglihatan kabur atau tidak jelas baik pada objek jauh maupun dekat. Yang keempat presbiopia, di mana kondisi mata kehilangan kemampuan untuk melihat objek dekat seiring bertambahnya usia. Nah, jadi dari Kemenkes RI atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari gangguan refraksi itu ada jenis-jenisnya. Yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama miopia atau rabun jauh, yaitu sulit melihat jauh dengan jelas. Lalu hipermetrop, rabun dekat, yaitu kesulitan melihat dekat dengan jelas. Yang ketiga presbiopia, rabun dekat usia lanjut, di mana suatu perubahan fisiologi yang terjadi pada usia umumnya di atas 40 tahun, di mana daya akomodasinya menjadi berkurang, hingga kemampuan melihat dekat atau membaca menjadi berkurang juga. Lalu yang keempat, astigmatisme atau silindris, yaitu adanya distorsi penglihatan akibat kelengkungan kornea dan lensa yang tidak sama di berbagai media. Lalu penyebab lain, yang pertama ada katarak, karena katarak itu kondisi lensa yang keruh, sehingga menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Lalu yang kedua adanya glaukoma, jadi tekanan intraokularnya tinggi atau tekanan dalam bola matanya tinggi yang bisa menyebabkan penglihatan menjadi kabur juga. Yang ketiga ada degenerasi makula, di mana ini berhubungan dengan peningkatan usia yang menyebabkan penglihatan juga menjadi buram. Dan yang keempat itu retinopati diabetik akibat dari komplikasi dari diabetes, sehingga retinanya menjadi mengalami kelainan atau gangguan. Hasil untuk penglihatan juga menjadi buram. Lalu apa aja sih gejala klinis? Yang pertama, penglihatan kabur atau buram. Yang kedua, kesulitan melihat objek jauh atau dekat. Yang ketiga, gangguan penglihatan pada malam hari. Yang keempat, sensitivitas terhadap cahaya terang. Yang kelima, penglihatan ganda atau berbayang. Yang keenam, mata merah, iritasi atau peradangan. Yang ketujuh, nyeri pada mata. Dan yang kedelapan, kehilangan lapang pandang, terutama saat kita melihat. Nah, untuk diagnosisnya, pertama bisa kita lakukan pemeriksaan mata. Nah, pemeriksaan fisik dan menilai keadaan mata pada saat kita datang ke dokter mata. Lalu yang kedua ada tes refraksi. Ini merupakan pemeriksaan yang cukup umum, di mana kita mengukur kekuatan lensa yang dibutuhkan untuk mengoreksi gangguan refraksi dan menentukan kacamata atau lensa kontak yang sesuai. Yang ketiga pemeriksaan tonometri, di mana kita mengukur tekanan dalam bola mata kita dan mendeteksi apakah adanya glaukoma atau tidak. Dan yang keempat pemeriksaan retina. Ini pemeriksaan fluoresen, angiografi atau optical coherence tomography atau OCT yang membantu untuk mengidentifikasi kelainan pada retina dan pembuluh darah mata. Selanjutnya untuk pengobatan itu sesuai jenis penyakit dan tingkat keparahannya. Untuk yang pertama itu kacamata atau lensa kontak. Ini biasanya umumnya untuk gangguan refraksi ya, membantu memperbaiki atau mengoreksi gangguan refraksi. Yang kedua terapi obat, tujuannya untuk mengendalikan gejala atau memperlambat perkembangan dari gangguan penglihatan. Misalnya, obat tetes mata untuk glaukoma atau terapi anti-VEGF untuk degenerasi makula terkait usia. Yang ketiga, pembedahan. Ini direkomendasikan untuk mengobati beberapa gangguan penglihatan, misalnya katarak, glaukoma, atau degenerasi makula. Lalu yang keempat, terapi rehabilitasi penglihatan, yaitu melibatkan pelatihan dan penggunaan alat bantu untuk membantu penderita mengoptimalkan penglihatan yang tersisa, serta meningkatkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk pencegahannya, nah kita yang pertama harus melakukan pemeriksaan mata rutin ke dokter spesialis mata. Lalu yang kedua, mengenakan kacamata atau lensa kontak yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan perlindungan mata saat beraktivitas yang berpotensi dapat membahayakan mata, misalnya pada pekerja yang mengelas besi
itu kan terang, itu menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata. Selain dari cahaya, juga kita melindungi dari benda-benda yang mungkin akan datang ke mata kita yang bisa menyebabkan trauma. Lalu yang keempat, mengontrol faktor risiko. Misalnya kita jangan merokok dan jangan minum alkohol terlalu banyak atau berlebihan. Karena itu dapat menjadi faktor risiko membuat penglihatan kita menjadi kurang. Dan untuk komplikasi yang pertama, kesulitan untuk pendidikan dan pekerjaan. Jadi seseorang yang bekerja jadi sulit untuk mengemudi, susah untuk bekerja, terutama untuk melihat hal barang-barang yang kecil, jadi nggak spesifik. Dan pada saat pendidikan, murid mungkin tidak bisa melihat tulisan yang di papan tulis, sehingga bisa menurunkan dari kinerja maupun pendidikan mereka. Nah, alhasil kualitas hidup dari mereka akan menjadi rendah. Dan tahap akhir pada penglihatan yang kurang dapat menyebabkan kebutaan. Nah, jadi harus kita rutin untuk mengontrol mata kita ke dokter spesialis mata, dan kita harus cek rutin kesehatan mata kita. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat.